Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Widayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan mengajar di SMP Negeri 1 Mangaran pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Sebelum pelajaran ini, marilah kita membaca doa. Berdoa di dalam hati mulai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Baik, gimana kabarnya hari ini? Semangat belajarnya? Semangat. Adakah temanmu yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, Ibu absen dulu ya. Afa? Hadir. Afa hadir. Putri? Alvina, Soleh, Faroid, tidak hadir. Kemana? Izin. Izin ada kepentingan keluarga. Ajeng, Anggun juga tidak ada hari ini. Maryam, ada. Rehan, Noval hadir. Rizky, hadir ya. Semoga temanmu yang hari ini tidak masuk ya besok bisa bersekolah kembali ya. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat lagi belajarnya hari ini, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, yuk silakan dipimpin oleh satu temanmu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Bisa berdiri sebentar? Silakan berdiri, semuanya berdiri. Semangat ya. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Semoga semangatnya tetap membara ya sampai dengan pembelajaran ini usai. Dan anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, ada yang masih ingat apa sih anak-anak komponen-komponen ekosistem itu? Terdiri atas apa komponen ekosistem? Terdiri dari komponen biotik dan abiotik.
Nah, menurut temanmu, komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu komponen biotik? Komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa contohnya? Manusia. Rizky tadi sepertinya mau menjawab hewan. Ada lagi tumbuhan. Selain komponen abiotik, komponen ekosistem juga terdiri atas komponen abiotik. Ada yang tahu apa itu komponen abiotik? Mas? Terdiri atas makhluk tak hidup. Apa ya contohnya ya? Batu. Kayu. Udara. Dah, kalian sudah paham semua bahwa komponen ekosistem ini terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Baik, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Coba sekarang perhatikan dulu video yang ingin Ibu tayangkan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video terkait dengan pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Silakan kalian simak baik-baik. Nah, ini video pertama, Situ Bondo pada zaman dahulu. Masih sangat asri sekali ya. Bisa kita lihat dari banyaknya tumbuh-tumbuhan. Dan inilah potret kabupaten kita saat ini. Banyak sekali pembakaran hutan. Kemudian ini sawah ya, menjadi perumahan. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan tersebut, nah tentunya kalian sekarang sudah bisa membedakan bahwa Situ Bondo pada zaman dahulu dan Situ Bondo pada hari ini berbeda. Sekarang sudah masuk pada musim penghujan. Kalau sudah masuk pada musim penghujan ini, di satu sisi kita senang, para petani senang ya, karena sawah-sawahnya diairi, tumbuh-tumbuhannya subur. Namun di satu sisi ya, hujan ini juga bisa mengakibatkan bencana. Dan bencana ini seringkali terjadi di kabupaten kita. Hampir tiap tahun sering terjadi bencana apa? Terjadi bencana banjir. Nih, silakan kalian simak kembali video ini. Nah, itulah anak-anak salah satu bencana yang diakibatkan oleh hujan. Ya, baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah ini
Kita akan mempelajari tentang ekologi dan keanekaragaman hayati, khususnya pada materi peranan aktivitas manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pentingnya keanekaragaman hayati. Yang kedua, menganalisa pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, merancang salah satu kegiatan konservasi di lingkungan sekolah. Dari tayangan kedua video ini, maka kita dapat mengidentifikasi pertanyaan yang muncul dari kedua video ini. Apa pertanyaan yang muncul dari kedua video ini? Kenapa bisa terjadi banjir? Kenapa bisa terjadi banjir? Ada yang lain lagi? Identifikasi masalah apa yang muncul dari tayangan kedua video ini? Yang pertama kata temanmu adalah kenapa bisa terjadi bencana banjir? Ada yang lain lagi? Dari kedua tayangan video ini? Kira-kira kenapa alasannya? Kenapa bisa terjadi banjir? Karena adanya penebangan pohon. Penebangan pohon di mana-mana. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan simulasi tentang banjir. Bagaimana bencana banjir itu bisa terjadi, ya? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi bencana banjir? Nah, silakan diperhatikan pada bagian di sana. Di sana sudah disiapkan beberapa tanaman, ya. Yang pertama ini ada sebuah pot. Pot ini hanya berisi tanah saja, ya. Tidak ada tanamannya. Kemudian yang kedua, ini ada pot yang berisi 5 tanaman. Dan yang ketiga ada pot yang berisi 10 tanaman. Kemudian ibu juga sediakan ini gelas ukur. Kemudian corong pisang. Apa ini? Kertas saring, bagus. Kemudian di sini juga ibu sediakan timbangan. Nantinya pada masing-masing pot ini silakan kalian siram dengan air dalam jumlah yang sama. Tampunglah air tersebut, kemudian tanahnya juga ditimbang berapa. Ya, nanti kalian akan tahu pada pot yang nomor berapa jumlah air dan sedimen tanahnya yang paling banyak. Ya, Ibu minta untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan berhadap-hadapan. Silakan berhadap-hadapan terlebih dahulu. Ya, kursinya bisa dibalik. Kursinya boleh dibalik. Ini Ibu bagikan LKPD agar kalian bisa berdiskusi dengan temanmu. Baik anak-anak, setelah dibagikan LKPD, silakan kalian salah satu untuk mengambil alat dan bahan. Untuk timbangannya nanti bisa bergiliran ya, karena hanya satu perwakilan dari kelompok. Silakan untuk mengambil alat dan bahannya. Jangan lupa airnya juga diambil. Kertas-kertasnya agak diminggirkan dulu biar tidak basah ya.
Nah, setelah kalian mengambil alat dan bahan tersebut, LKPD juga sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan kalian lakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang ada pada LKPD. Kerjakanlah anak-anak dengan penuh bertanggung jawab ya. Ya, kerjakan dengan kompak dan berkelompok. Jadi tugas ini kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan. Nah, ini nanti untuk mengukur berat tanahnya. Airnya berarti dimasukkan sini dulu ya. Sip. Betul. Dikerjakan satu persatu. Sambil agak diangkat tanahnya. Nah, 4 tanahnya. Ditimbang dulu ya tanahnya ya. Sampai habis itu tanahnya. Itu masih ada. Sampai habis. Nah, ada yang menulis. Ya langsung di sini. Ditimbang dulu. Gak usah. Langsung aja. Jangan. Ini. Nah, ditimbang. On off-nya dihidupkan. Masih ambilkan tanah dikit ke sini. Nah, iya dah. Ya, silakan dituliskan berapa. Ya. Ininya. Ada yang menulis, ada yang melakukan percobaan. Sekarang lanjut pada yang kedua. Ininya diambil. Nah, lanjut yang kedua. Udah? Ya, ini timbangannya. Timbangannya cuma 1, jadi gantian ya. Silakan ditimbang tanahnya. Sini. Tanah hasil sedimen yang di sana tadi. Itu. Yang di atas kertas saringnya kan ada tanahnya. Ya, dikasih aja. Sudah. Ya, berapa itu ditimbang tanahnya itu? Ya, ini kan bisa nyentuh sini. Kalau tanahnya bisa diukur sendiri ya. Ketemu sudah, tanahnya sudah ditimbang. Ya, silakan lanjut yang kedua. Kalau sudah, ya. Pot kedua ya. Ini yang pot nomor berapa? Pot kedua. Tanamannya lebih sedikit ya. Silakan ditimbang.
kertas saringnya. Ini ada masalah? Tidak ada masalah. Ya, silakan terus dikerjakan. Dah, timbangannya gantian ya. Udah ketemu? Ya, silakan ditulis, diambil dulu Mbak. Silakan diambil Ava di sini. Timbangannya dulu, Rizky. Ya, ya, bagus. Tadi pot nomor berapa yang banyak airnya? 3. 3. Banyak airnya. Nomor 1. Oh, iya. Ya? Ada masalah? Kenapa? Tadi namanya ada tadi sih, aku tak bagus. Gak apa-apa, nanti kan bacanya satu-satu, mau digeser gitu. Enak satu-satu aja bacanya. Iya. Iya. Ya. Gini, biar cepat, yang mau baca soal nomor 1 siapa, ngerjakan nomor 1 saja. Soal nomor 2 siapa, ngerjakan nomor 2 saja. Ya, biar cepat ya. Yang perkenalan saja. Ini ada 1, 2, 3, 5. Jadi sih, aku tak bagus. gak apa-apa, nanti kan bacanya satu-satu, mau digeser gitu. Enak satu-satu aja bacanya. Iya. Iya. Ya. Gini, biar cepat, yang mau baca soal nomor 1 siapa, ngerjakan nomor 1 saja. Soal nomor 2 siapa, ngerjakan nomor 2 saja. Ya, biar cepat ya. Yang perkenalan saja. Ini ada 1, 2, 3, 5. Jadi yang pokoknya 5. ya perkenalan sama nomor 1. Nanti nomor 2-nya siapa? Dibaca? Dibaca? Ya kan? Nanti misalnya biar cepat, setiap orang kan bacanya satu-satu. Ya, jadi kalau Ava mau baca nomor 2, ngerjakan nomor 2 saja. Biar nggak usah ditulis semua, maksud Ibu. Kalau Kak ini Assalamualaikum. hmm, Iya, mengenalkan kelompok kami gitu. Sebelumnya silakan saya di Indonesia di SMA. Tahu lah juga. Sebelumnya silakan saya sama ya boleh ya. Perkenalkan saya dari kelompok 1. Kalau pakai nama nanti di mikrofonnya digeser ya. Digeser ya mikrofonnya ya. dengan ayo. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya waktu yang Ibu berikan untuk melakukan diskusi kelompok. Baik, setelah ini kita akan mengadakan presentasi. Ibu minta semua anggota kelompoknya untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Kelompok 1 silahkan. Nah, nanti anggota kelompoknya bisa saling membantu. Agak ke sini. Geser. Baik anak-anak, silakan diperhatikan. Ini adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil dari percobaannya. Ya, bagi kelompok yang lain, kalau misalnya ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Ya, kita batasi 1 pertanyaan saja ya. Silakan bisa dimulai. Salam terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok saya. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya sendiri Rehan Yuda Pratama. Saya Noval Midan Zahir. Saya Ajeng Ayu Hamadani. Saya Sulaiman Alfaisyakullah. Saya Putri Berlian. Dari tabel data pengamatan, perlakuan, banyaknya tanah, banyaknya air. Pada pot 1, banyaknya tanah ada 60 gram. Dan banyaknya air ada 200 mili. Pada pot 2, banyaknya tanah ada 50 gram. Banyaknya air adalah 150 mili. Pada pot ketiga, banyaknya tanah adalah 40 gram. Banyaknya air adalah 100 mm. Pada soal nomor 1, pada pot nomor berapa yang memiliki kemampuan paling baik dalam menahan terlarutnya air dan tanah, yaitu pot nomor 3. Soal nomor 2, jelaskan faktor yang mengaruhi banyak sedikitnya tanah yang tertampung. Jawaban, banyak tanaman mempengaruhi banyaknya tanah yang tertampung. Semakin banyak tanaman, maka semakin sedikit tanah dan air yang tertampung. Demikian sebaliknya. Pada soal nomor 3, sebutkan aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati, yakni 1. Pertanian produksi pangan, 2. Pembukaan lahan baru menjadi perumahan, dan 3. Penggundulan hutan. Pada soal nomor 4, jelaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi, yaitu 1. Tidak menebang pohon sembarangan, 2. Melakukan reboisasi, 3. Melakukan konservasi lingkungan. Terakhir, nomor 5 adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Akar memiliki kemampuan menahan air dan tanah sehingga banyaknya tumbuhan yang ada di sekitar kita dapat mencegah terjadinya banjir. 2. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Jadi, itu saja hasil pengamatan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Untuk kami yang bertanya, apa fungsi akar pada tumbuhan? Apa fungsi akar pada tumbuhan? Jadi, fungsi akar pada tumbuhan adalah 1. Menyerap air dan hara mineral dari dalam tanah. 2. Akar memiliki kemampuan untuk menahan tanah sehingga dapat mencegah terjadinya longsor dan banjir. Tuh, salah satu fungsi akar yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa akar itu berfungsi menyerap air dan hara mineral, kemudian akar juga berfungsi untuk mencegah terjadinya longsor. Seperti yang tadi sudah kita simulasikan, ya. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah cukup? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kembali ke tempat. Sudah bagus sekali dari kelompok 1. Sekarang kita berganti kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau pegang ini pertama? Apa? Yang kenceng ya suaranya ya. Iya, Bu. Silakan disimak untuk kelompok 1. Mungkin nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan. Bisa dimulai, Bu? Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada semangatnya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sebagai kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Jadi kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri Dakira Musyarafah dan rekan-rekan saya. Muhammad Soleh. Saya Muhammad Rifki Hidayat.
Saya Alvena Ayun. Saya Siti Maryam akan membacakan hasil LKPD kelompok 2. Perlakuan pot 1. Banyaknya tanah 100 gram, banyaknya air 250 mili. Perlakuan pot 2. Banyaknya tanah 85 gram, banyaknya tanah 190 mili. Perlakuan pot 3. Banyaknya tanah 70 gram. Banyaknya air 130 mili. 1. Pada pot nomor berapa yang memiliki kemampuan paling baik dalam menahan larutnya air dan tanah? Pot nomor 3. 2. Jelaskan faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya tanah yang tertampung. Yang mempengaruhi adalah jumlah tanaman di setiap pot. Jika tanaman banyak, maka air yang tertampung akan semakin sedikit. Demikian sebaliknya. 3. Sebutkan aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati. 1. Pertanian produksi pangan. 2. Polusi udara. 3. Alih fungsi lahan, yaitu sawah menjadi perumahan. Nomor 4, jelaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir dan erosi. Yang pertama, melakukan sistem tebang pilih. 2. Melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar. 3. Mengurangi perilaku atau aktivitas yang berdampak negatif pada ekosistem seperti membuang limbah pertanian ke sungai. Dan 5, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, akar memiliki kemampuan untuk menyerap air sehingga dapat mencegah terjadinya bencana banjir. Kedua, aktivitas manusia berpengaruh besar terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. 3, aktivitas manusia berdampak negatif pada ekosistem. Salah satu contohnya adalah dengan perlakuan manusia, yaitu penebangan pohon dan lain-lain sebagainya. Cukup itu saja presentasi terkait pengamatan dari kelompok 2. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Ya, ada pertanyaan dari kelompok 1? Boleh. Ya, silakan satu saja ya. Bagaimana, bisa diulang? Diulangi agak lebih keras lagi. Perlukah kita melibatkan pihak berwenang untuk mengatasi terjadinya banjir? Menurut rekan saya sangat perlu, dan saya pun setuju karena kita dapat mengirim surat pada pihak berwenang agar memberikan himbauan terkait penebangan pohon dan alih fungsi lain. Sangat setuju sekali katanya. Tidak ada yang... Ya, mungkin ada yang masih belum puas dengan jawaban dari kelompok 2. Silakan Ibu kasih kesempatan 1 kali umpan balik. Tidak ada? Sudah oke? Oke. Oh, bagus. Kalau seperti itu, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, kemudian kalian juga melakukan presentasi ya. Sangat bagus sekali presentasinya, berjalan dengan sangat aktif. Ada yang bertanya, kemudian kelompok yang lain pada saat bertanya yang di depan ini menjawab. Yang presentasi juga Ibu lihat sangat kompak sekali, semuanya membantu temannya. Baik, sekarang kita masuk pada penutup ya. Ibu akan mengambil kesimpulan, kita tarik kesimpulan bersama dari simulasi banjir yang sudah kita lakukan tadi ya. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa yang pertama, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pelajaran hari ini ya? Bahwa
aktivitas manusia. Kenapa aktivitas manusia? Aktivitas manusia berpengaruh kepada keseimbangan ekosistem. Apa sih contohnya aktivitas manusia yang berpengaruh itu? Penebangan pohon. Ada yang lain lagi? Alih fungsi lahan. Ada yang lain lagi? Penebangan liar. Aktivitas pertanian. Semua itu dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Oleh karena itulah perlu dilakukan suatu solusi untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem. Apa saja solusi yang bisa kita lakukan? Melakukan penghijauan katanya Soleh. Ada lagi? Mengurangi aktivitas yang berdampak negatif terhadap ekosistem. Ada lain lagi? Tidak membuang, tidak membuang sampah sembarangan. Dan sebagai generasi muda, anak-anak sudah selayaknya kita untuk menjaga lingkungan. Ya, apalagi sekarang musim penghujan, sebaiknya anak-anak ya kalian canangkan yang namanya gerakan menanam pohon. Tanamlah pohon-pohon di sekitar kalian agar oksigennya bisa menjadi meningkat. Tadi kita juga sudah mengadakan simulasi tentang bencana banjir, bahwa organ yang berperan untuk mencegah terjadinya banjir itu apa? Akar. Betul, akar. Karena akar memiliki kemampuan untuk untuk menyerap air, ya. Anak-anak, setelah kita mempelajari bab ekologi dan keanekaragaman hayati, apa yang kamu rasakan? Merasa senang. Selain merasa senang, apa lagi yang kalian rasakan? Ilmumu menjadi bertambah, dari yang tidak tahu sekarang menjadi tahu ya. Ada lagi anak-anak perasaan yang kalian rasakan setelah mempelajari bab ini? Tertantang enggak? Tertantang untuk melakukan apa? Penanaman pohon, tertantang untuk menjaga lingkungan ya. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kalian, Ibu berikan penghargaan kepada kedua kelompok, semuanya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya kalian lebih baik lagi ya. Untuk pertemuan minggu yang lalu, minggu depan, silakan kalian pelajari bab 7 tentang bumi dan antariksa. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.